Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman di kesayangan channel ini, yaitu channelnya Kang Doker. Sebelum ke video selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya biar kita juga makin semangat membuat konten-konten terbarunya mengenai es doker. Video kali ini saya mau sedikit berbagi informasi atau berbagi tip jika kalian berjualan es doker tapi es dokernya masih sisa pas diajak jualan. Nah, mungkin video ini sangat membantu kalian untuk memecah permasalahan. Contohnya untuk pemula atau yang baru berjualan es doker, pasti minim informasi atau minim berita-berita tentang es doker, atau minim pemberitahuan gimana caranya es doker jika jualan tidak sempat habis. Nah, di sini kita udah menyediakan alat-alat. Tentunya alat ini adalah alat untuk memproses mengadukan kembali es doker yang sempat tidak habis berjualan. Jadi teman-teman, kalau umpamanya kalian nggak habis es dokernya, alangkah baiknya kalian diaduk kembali ya teman-teman ya. Alangkah baiknya kalian es dokernya kalian aduk kembali, diserut kembali supaya apa? Biasanya kalau es doker kemarin terus kita proses penyerutan kembali, kita aduk kembali, dia hasilnya akan lembut guys. Kenapa saya ngomong begini? Soalnya saya udah ngalamin sendiri ya. Saya udah ngalamin sendiri. Jadi es dokernya kalau nggak habis seperti yang ada di video itu, saya langsung mixer kembali dan saya serut kembali. Nah, kebenaran di sini kita nggak saya serut ya teman-teman ya, soalnya es doker ini udah beberapa jam saya keluarin dari freezer, jadi udah lembek ya. Jadi kita tinggal menyerut atau mengaduk di dalam mixer tersebut. Kalian penasaran, kalian bisa lihat langsung di isi videonya. Itulah saya memproses jika es dokernya pas jualan tidak habis. Beginilah caranya. Mungkin cara ini beda sama kalian, itulah namanya perbedaan, itu wajar. Setiap orang itu resepnya beda-beda, setiap orang itu cara bikinnya beda-beda, dan setiap orang itu semuanya berbeda, nggak harus sama ya, nggak harus sama. Oke, jadi kita bikin es doker, satu tujuannya yaitu berjualan es doker. Masalah resep, masalah pembikinan, masalah alat-alat udah pasti beda semua ya. Oke teman-teman, inilah proses pengadukan kembali es doker yang tidak sempat habis kemarin saya jualan. Jadi beginilah, supaya apa? Supaya saya lebur kembali, saya aduk kembali. Soalnya kalau es doker kemarin kita aduk kembali itu hasilnya akan lembut guys ya teman-teman ya, seperti ada dalam video. Nah, kemarin saya sempet bikin es doker cuman sekitar 20 liter ya, 20 liter, antara 25 liter itu berbentuk padat. Jadi kalau memane bikin 20 liter itu hampir full termos yang ukuran 30 liter ya teman-teman ya. Jadi termos itu kenapa beda bang? Kalau memane ukurannya kan 30, kenapa di pakein 20 itu udah full ya, jadi beda teman-teman. Jadi kita kalau memanen termos itu diisi dengan yang padat ya, yang padat bukan yang cair, udah pasti menampungnya tuh lebih sedikit ya teman-teman ya.
beda sama cair. Kalau cair tuh 30 beneran. Kalian nggak percaya, coba kalian punya termos ukuran 30, kalian isi dengan air tetap 30 liter. Tapi kalau umpamanya kalian punya termos 30 liter, kalian isi dengan es doger ya, paling 20 juga udah full tank ya. Kenapa saya ngomong begini ya, soalnya kita berdasarkan keseharian kita menghadapi situasi seperti itu. Oke teman-teman ya, di sini ada sedikit tambahan, yaitu tambahan gula sama santan ya. Sama santan, santannya ini kita tidak santan kelapa, bukan santan yang ini, tapi santan kemasan. Gimana rasanya dan gimana aromanya udah pasti jelas berbeda. Santan dari kelapa asli ya sama santan yang kemasan itu udah pasti rasanya beda guys ya, beda. Tapi masalah beda itu tidak ada masalah ya. Tapi enakan mana bang, yang kemasan sama yang kelapa asli? Yang jelas enak yang kelapa asli. Yang jelas enak yang kelapa asli, itu rasa gurihnya lebih menendang atau lebih jos gandos ya. Jadi teman-teman kalau mamane mau menggunakan santan, alangkah baiknya menggunakan santan kelapa asli murni ya, dari proses pemerasan, penyerutan ya, udah pasti. Nah teman-teman, ini saya sedikit tambahkan gula pasir ya, karena sedikit kurang manis, soalnya kita tidak menggunakan biang ya. Kita tidak menggunakan gulang bia teman-teman ya, soalnya kita menggunakan gulang bia itu sangat merugikan konsumen ya, sangat merugikan konsumen, sangat merugikan kita sendiri ya. Jangan coba-coba kalian menggunakan gula biang, tapi itu hak kalian. Kalian mau memakai gula biang monggo, nggak menggunakan gulang bia monggo. Semua itu ada min plusnya, ada kekurangan dan kelebihannya. Saya udah berpengalaman ya, maksudnya udah berpengalaman jualan es doger menggunakan gula biang, udah pasti sangat merugikan saya sendiri dan saya sangat merugikan konsumen. Kenapa saya ngomong begini? Soalnya saya menggunakan gula biang, orang beli batuk ya, batuk, makan di tempat batuk. Saya udah ngira ini batuknya ini karena gula biang. Saya sendiri, kenapa saya ngomong begini? Soalnya saya menggunakan biang ya, saya menggunakan biang walaupun sedikit. Biang itu berasa ya teman-teman ya, biang itu berasa. Tapi itulah hak kalian. Jika kalian mau menggunakan gula biang monggo, tidak juga itu yang diharapkan konsumen ya. Kita untung sedikit asal lancar ya, tapi kalau kita menggunakan biang udah pasti untungnya gede. Contoh, kita bikin 20 liter ya, 20 liter atau 25 liter gula sekilo, manis karena kita tambahin gula biang ya, manis. Itu untungnya apa? Gede. Untungnya gede teman-teman. Kalau mau kalian kasih gula biang untungnya gede ya, untungnya gede. Cuman itu merugikan konsumen. Kita sarankan kalau bisa jangan menggunakan gula biang ya, jangan gunakan gula biang. Pembeli konsumen yang sensitif dengan gula biang baru makan sedikit udah batuk. Konsumen itu nggak bakalan beli lagi, saya jamin. Saya yakin konsumen itu nggak bakalan beli lagi, cuman sekali beli karena penasaran. Orang beli enak kan nih, kalau enak, kalau tidak menggunakan biang beli lagi ya kan. Ternyata kalian menggunakan gula biang, batuk di tenggorokan, berasa pahit, di lidah pahit ya kan. Nah kalian harus ingat itu ya. Jadi menggunakan gula biang itu enak, merugikan konsumen dan merugikan kita. Konsumen apa? Merugikan konsumen, batuk konsumen ya kan, merugikan kita. Yang seharusnya konsumen itu beli lagi, dia tidak beli lagi. Karena apa? Soalnya ketahuan
terindikasi menggunakan gula biang. Nah, saya sedikit tukar pengalaman, sedikit kasih pengalaman menimpa saya sendiri ya teman-teman, menimpa saya sendiri. Saya pedagang es doger mantan memakai gula biang ya, tapi sekarang alhamdulillah nggak pakai gula biang lagi. Kapok menggunakan gula biang. Kapoknya gimana? Saya pas jualan lagi lewat, ada anak kecil ada sama ibunya. Saya lewat di depan dia, anaknya minta nggak boleh sama ibunya, jangan, ntar batuk. Nah, disitulah kita akan merasa kaget atau merasa ya kaget lah, namanya kita merasa ya, kita juga nggak enak. Nah, di situ teman-teman, jadi kita udah pengalaman sendiri ya, mudah-mudahan sih kalian bisa mengambil manfaatnya dari tukar pikir ini ya. Tapi ini karena mungkin waktu, jadi nggak lama ya teman-teman ya. Itu teman-teman, jadi saya sarankan yang pemula kalau bisa jangan sekali-kali menggunakan biang. Yang pemula jangan gula biang, jangan yang pemula. Soalnya apa Pak? Yang pemula itu baru tumbuh, baru nyari pelanggan, itu pemula tuh nyari pelanggan ya. Jangan kau pelanggan itu kalian suguhkan dengan minuman es doger yang menggunakan gula biang, jangan ya. Kalian pemula jangan. Saya wanti-wanti ini buat pemula nih ya, tapi itu sih terserah kalian. Buat pemula jangan, soalnya pemula itu nyari pelanggan ya, nyari pelanggan itu susah. Jadi saya sarankan buat pemula ya, jangan menggunakan gula biang. Walaupun sedikit orang kalau yang sensitif itu berasa di lidah itu nggak hilang-hilang, rasa manisnya tuh nggak hilang-hilang teman-teman. Jadi masih ketinggal di lidah sama di tenggorokan, itu masih ketinggal. Jadi hilangnya tuh lama menggunakan gula biang ya. Jangan coba-coba buat pemula, tapi itu terserah kalian ya. Mungkin ini video ini segini aja, mungkin kita sambung di lain waktu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman udah selesai ya, udah selesai diaduk tuh, udah jadi ya. Mungkin ini aja video singkat ini, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.